ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Suatu hari sahabat mulia Bilal ibn Rabah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Bilal pun ikut menangis. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, limadha tabki wa qad ghafara Allahu laka dhanbak?" Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau. Rasulullah menjawab, "Ya Bilal, afala akunu abdan syakura? Wallahi laqad nazalat alayya laylata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzabannar." Wahai Bilal, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi Allah tadi malam turun ayat kepada celakalah orang yang membacanya dan tidak merenungi isinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Teman-teman Allah, dalam antara Rasulullah dengan Bilal ini terjadi. Oleh sebab itu menjadi kesulitan bagi orang-orang yang beriman ketika bangun tidur membaca ayat 190 sampai 200 surah Al-Quran. Ini yang kalau kita lewati. Wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ketika orang berbicara, pertama kali yang dilihat bukan ayatnya. Pertama kali yang dilihat bukan terjadi bukannya. Pertama kali yang dilihat adalah Allah. Seraya juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Alhamdulillahilladzi hadana wa atana fi badani wa ajlahi. Ini kemudian baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab sampai ayat berapa? Satu ayat. Ayat ini mengingatkan kepada kita, tatkala kita bangun tidur kemudian kita lihat Allah, maka ayat ini sebagai bekal hidup kita sampai tidur berikutnya. Agar kita ketika melihat apa yang ada sekeliling kita, ciptaan Allah, matahari, langit, bumi, pepohonan, binatang yang ada di sekitar kita, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, kerikil, semuanya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Dan itulah orang yang benar. Kalau orang ketika melihat pelangi kemudian betapa indahnya pelangi itu bukan orang cerdas. Tapi orang melihat pelangi, indahnya pelangi itu, subhanallah yang telah menciptakan indahnya pelangi. Itulah orang yang benar. Orang yang melihat pepohonan kemudian tidak terlintas dalam benaknya tentang kebesaran Allah, sungguh orang yang bodoh. Melihat pohon, dilihat dedaunannya, dilihat buahnya, dilihat pohonnya, bisakah terdapat sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya ada
memikirkan sedikit pun akan kebesaran Allah, tidak ingat satu kalimat pun diucapkan untuk mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sungguh aneh dan sungguh sangat memprihatinkan. Karena segala sesuatu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, kita ingat Allah, kemudian dibekali dengan ayat ini sehingga sepanjang hari apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan mengingatkan kita kepada Allah. Kita kagum kepada sesuatu, subhanallah. Ketika kita bahagia, alhamdulillah. Ketika kita sedih, innalillah. Ketika kita sedang difitnah, la ilaha illallah. Ketika kita sedang mendapatkan kabar gembira, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang mengendarai kendaraan, ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang duduk berdiri. Dari sekian banyak kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, tidakkah satu kalimat pun yang terlintas dalam benak kita kemudian dilafalkan oleh lisan kita? Subhanallah, atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah, atau la haula wala quwwata illa billah. Coba-coba kita ingat. Tidak ada seorang. Kalau ada Ramadan yang duduk di tempat duduk mana tuh? Lam yadhkurullah ta'ala fihi illa kanat alaihi minallah. Tidak ada orang yang duduk di mana? Dalam keadaan apa? Kemudian sampai dia bangun berdiri dari tempat duduknya itu, tidak satu kalimat pun disebut dari kalimat-kalimat thayyibah, maka kanat alaihi minallah, sungguh dia mendapatkan banyak kerugian. Kalimat zikrullah di dalam kitab-kitab hadis lain, mulai dari yang pendek sampai yang sedang sampai yang panjang. Zikir adalah ibadah yang ringan yang pahalanya mengungguli amal-amal berat. Tetapi banyak orang yang lalai. Beginilah pinternya dan cerdasnya setan. Tidak ridha kalau manusia orang beriman hanya dengan laya-laya kemudian dapat pahala besar, nggak ridha, maka kita juga berubah. Tidak berat dengan lisan kita, tidak berat. Apalagi di dalam hati tanpa menggerakkan lisan pun itu termasuk zikir tingkatan kedua. Tingkatan pertama zikir bil qalbi wal lisan, lisannya subhanallah, hatinya bergetar. Kemudian zikir tingkatan kedua dalam hatinya, lisannya tak bergetar, dia diam tapi hatinya berzikir. Dan yang tingkatan yang paling rendah, lisannya berucap, hatinya enggak bergetar, pikirannya enggak terlintas, lisannya saja otomatis la ilaha illallah, betul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Ahabul kalam illallah arba. Kalimat dari sekian banyak kalimat yang dituturkan oleh lisan manusia, ada 4 yang terbaik. Setiap hari berapa juta kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, kemudian prosentasenya berapa di antara 4 kalimat terbaik ini yang ketika dibandingkan dengan total kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, berapa persen? Ahabul kalam ilallah, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. 4. Semuanya mudah, semuanya pendek. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'an aqula
la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia ini. Seluruh dunia, satu bumi. 4 kalimat lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 kalimat dicintai Allah, dicintai Rasulullah, menggugurkan dosa-dosa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat bersama sahabat, ketemu dengan pohon yang dedaunannya kering. Ingat Allah. Ingat Allah nggak hanya di masjid. Ingat Allah nggak hanya waktu sholat. Ingat Allah nggak hanya ketika dengar adzan. Ingat Allah nggak hanya ketika kita mendengar keluarga kita, saudara kita, teman kita meninggal dunia. Ingat Allah sebagian besar dari aktivitas kita itu lalapnya. Ketika dalam Al-Quran Allah mensifati orang mukmin, ingat Allah itu dzikran katsira. Ingatnya banyak, bukan setengah-setengah, banyak. Kalau sedikit ingat Allahnya sedikit, itu orang munafik. Disifati dalam Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ingat Allah cuma sedikit. Bagaimana dengan orang yang tidak mengingat Allah? Ingat Allah sedikit, munafik. Orang beriman bagaimana? Banyak mengingat Allah. Momen biasa. Rasulullah ketemu dengan pohon daun-daunannya kering. Rasulullah bawa tongkat, kemudian tongkat itu dibuat mendorong pohon itu sehingga daun-daun yang kering itu berguguran. Rasulullah mengatakan, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tataqata dzunubul abdi kama tataqata warqul hadisy. Perkataan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dengan 4 perkataan ini akan berguguranlah dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat 4 ini sebagaimana daun-daun kering ini berguguran dari pohon. Sahabat lapor kepada Nabi melihat indahnya purnama, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, indah sekali purnama itu. Bulan purnama ciptaan Allah, ketika kita memandangnya mengingatkan kita kepada sungguh luar biasa dan maha segala-gala penciptaan. Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamari lailatal badri la tudhamuna. Rasulullah bukan iya, betapa indahnya purnama itu indah. Tapi dipakai media untuk ingat kepada Allah. Wahai sahabat, sungguh nanti kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat purnama itu la tudhamuna, kalian tidak berdesak-desakan. Ketika orang mukmin, nikmat tertinggi di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala la tudhamuna, tidak berdesak-desakan. Coba kamu kalimat zikir ringan di lisan, mudah diamalkan, tapi banyak orang-orang yang melalaikan. Banyak dalam hadis orang-orang Arab ini ketika tanya kepada Nabi satu amalan, Nabi melihat penanyanya. Kadang Rasulullah beri amalan yang cukup berat, tapi ketika melihat si penanya
isinya adalah zikr. Ya Rasulullah, inna syariat Islami qad katurat aliyya fa'akhbirni bi syai'in atatabat bih. Ya Rasulullah, gimana aku ini? Berilah aku satu amalan yang aku istiqomah yang gampang yang Rasulullah tidak pakai aturan macam-macam. Gak usah aturan macam-macam, gak usah. Misalnya harus menghadap kiblat, harus duduk, harus wudu dulu, harus diawali dengan begini dulu, harus begini dulu. Ya bebas. Yang bisa aku amalkan kapan saja, di mana saja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanuka rabban min dzikri. Kamu usahakan lisanmu itu selalu basah dengan menuturkan kalimat thayyibah, ingat Allah. Kalau kita tidak begitu ngobrol dengan teman kita, diam, mulut ini kering, lisan kita ini kering, jangan sampai kering. Dengan apa? Dengan itu kita diam 2 menit diselingi. La ilaha illallah. Subhanallah. Melihat apa saja, mohon apa saja, ingat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan thayyiban hamdan mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ta'ala wa ta'ala sallallahu alaihi ma dzakara rabbukum min al-abrar sallallahu alaihi ma dzakara Allah azza wa jalla dzakir wa sallam. Jemaah Jumat Allah. Zikir di mana saja, kapan saja. Tidak usah nunggu momen tertentu, waktu-waktu tertentu. Zikir memang ada yang memiliki hitungan tertentu dan di momen tertentu. Tapi harus dilihat hadisnya sahih atau tidak, karena zikir ini banyak hadis sahih, hadis mau banyak. Ada zikir itu yang harus di momen tertentu dan hitungan tertentu. Tapi ada zikir yang bebas, sebanyak-banyaknya. Dan dibalik kemudahan zikrullah, dibalik itu terdapat pahala tertinggi dibanding dengan ibadah apapun. Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, ala ukhbirkum, mau tidak kalian aku beritahu bi khairi a'malikum, tentang amal kalian yang paling baik, wa arfaiha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian, wa azkaha inda malikikum, dan paling suci, paling ikhlas. Karena zikir itu susah niatnya kalau yang terbiasa zikrullah. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada infak emas dan perak. Masyaallah. Wa khairun lakum min an talqaw aduwwakum fatadribuna ulubahum fayadribuna. Bahkan lebih baik dari amalan yang mempertaruhkan nyawa, yang kondisinya maksimal, kalian membunuh musuh Allah kemudian kalian terbunuh. Lebih baik dari itu semua. Sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah?" Amal terbaik, paling suci, paling cepat meningkatkan derajat, lebih baik dari infak sedekah, lebih baik daripada jihad, membunuh musuh Allah kemudian kita terbunuh di jalan Allah, jihad yang syar'i. Apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, zikrullah, yaitu kalian biasa menyebut nama. Di surat Al-Qadar, ketika kita bangkit dari kubur kita, la haula wala quwwata illa billah, apa saja, atau subhanallah, atau la ilaha illallah. Kalau saya kita diajarkan doa di momen-momen tertentu, semuanya ada zikir. Masuk kamar mandi, kalau kita istiqomah berapa banyak kalimat, makanya kalau momen itu
makan ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, bercermin ada zikirnya, melepas baju ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, di jalan ada zikirnya, nanti kerja ada zikirnya. Kalau tidak punya di sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Nyari nafkah bukan berarti lepas dari agama, karena nyari nafkah juga bagian dari syariat. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, carilah fadilah Allah, kerja. Setelah kalian tunaikan kewajiban sholat,